Bab 446. Rahasia Arya Dewi Cahaya, 3. Hao yang lemah segera kembali ke dunia aslinya. Dan sekarang, Long Hao Chen akhirnya mulai mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis berusaha mencarinya di masa lalu. Itu karena kekuatannya merupakan ancaman bagi akar iblis, mengingat kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Membuat kepalan tangan dengan kedua tangannya, dan memegangnya erat-erat, Long Hao Chen berbalik untuk melihat rekan-rekan di belakangnya. Kami menang. Ya, kami menang. Long Hao Chen mengulurkan tangan kanannya, dan Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, Wang Yuan dan Chen Yinger menempatkan tangan mereka di atasnya, satu demi satu. Kair terlihat agak ragu-ragu, tapi tetap meletakkan tangannya yang lembut di atas tangan Chen Yinger. Long Hao Chen lalu menambahkan tangannya di atas tangannya. Lalu dia tiba-tiba berteriak keras lagi, "Kita menang." Rasa sakit yang dia alami akhir-akhir ini sepertinya telah keluar semua, dan dengan menggenggam tangan Kair, dia membiarkan perasaan yang telah terkekang dalam dirinya meledak sekaligus. Di depan rekan-rekannya, Long Hao Chen selalu menunjukkan dirinya yang serius. Jadi ini mungkin pertama kalinya dia menunjukkan sisi yang begitu berapi-api. Baru sekarang orang lain yang hadir di sampingnya menyadari bahwa ksatria muda yang telah menarik mereka ke depan ini masih belum mencapai usia 20-an. Suasana hati yang gembira tidak berlangsung terlalu lama, dan setelah huru-hara sementara emosi, Long Hao Chen kembali ke ketenangan dan ketenangannya yang biasa. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Semuanya mari kita istirahat dan berkumpul kembali di dekat pintu masuk gua, sebelum pergi menjelajahinya. Setelah ini, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kami tidak tahu apakah para dewa iblis lainnya akan menunjukkan reaksi dari kehancuran salah satu dari 72 pilar mereka. Tempat ini jelas tidak cocok untuk kita tinggali." Semua orang mengangguk pada kata-kata ini, kembali ke gua untuk berkumpul. Orang yang paling membutuhkan istirahat adalah Long Hao Chen, yang duduk dan fokus pada kultivasinya, dikelilingi oleh yang lain, yang semuanya beristirahat sendiri. Meskipun pertempuran yang baru saja terjadi singkat, semua orang kelelahan secara mental pada tingkat yang berbeda. Sekarang mereka bisa santai dan sedikit lengah, kelelahan segera menyapu mereka. Mungkin kelelahan ini menumpuk sejak mereka memasuki wilayah iblis. 4 penjaga suci berdiri di luar gua, dengan tenang menatap jauh. Pada saat ini, karena turunnya Dewi Cahaya dan hancurnya pilar Dewa Iblis, udara di rawa-rawa kesuraman sepertinya telah dibersihkan dan memiliki udara segar. Setidaknya sejauh mata memandang, kabut beracun berkabut menyebar, dan dalam ruang lingkup ini, udara bahkan membawa sedikit rasa segar sinar matahari. The Swarm of Gloom kembali ke ketenangan mereka. Dan meskipun negeri kematian ini tidak begitu kaya akan nafas kehidupan, aura kematian yang dulu berbau setidaknya tersembunyi oleh semua lumpur. Kekuatan alam yang agung begitu hebat dan menakutkan. Baik itu manusia atau setan, semua makhluk hidup tampaknya hanya menjadi bagian dari rantai makanan. Long Hao Chen tidak beristirahat terlalu lama, dan setelah kira-kira setengah jam, matanya sudah terbuka. Sima, jaga pintu masuk bersama dengan penjaga suci ke-9, ke-10, dan ke-12. Jika sesuatu terjadi, mintalah penjaga suci ke-10 masuk untuk memberitahu kami. Yang lain, ikuti aku. Berdiri sekali lagi, Long Hao Chen segera memberikan perintah ini. Alasan memiliki Sima Xian tinggal sederhana, efek samping dari guntur Dewa Ungu masih belum menghilang. Dan jika terjadi sesuatu di dalam gua, dia akan kesulitan untuk merespon. Sima Xian mengangguk, lalu menggenggam bola cahaya raksasa, dia duduk di atas tanaman merambat di dekat pintu masuk gua. Spesialis es penjaga suci ke-11 kemudian muncul dan menemani kelompok Long Hao Chen di dalam gua. Alasan untuk membawa pengawal suci ke-11 adalah sederhana, pertama untuk pengetahuan dan pengalamannya, dan kemudian karena banyak dari kemampuannya yang berorientasi pada kendali. Long Hao Chen adalah barisan depan, dengan Han Yu dan Wang Yuan di kedua sisinya. Lin Xin, Chen Yinger, dan pengawal suci ke-11 berada di tengah, dan akhirnya, Kair berada di belakang. Meskipun bahaya tidak memiliki peluang besar untuk muncul di belakang, Kair masih tetap petarung jarak dekat tidak peduli apa yang akan dikatakan. Mengingat bahwa kendali atas kemampuannya tumbuh seiring waktu, dengan dia di belakang, Long Hao Chen juga akan bisa rileks. Tanaman merambat hitam kehijauan bertahan terus-menerus, membentang tanpa akhir. Namun yang membuat semua orang heran, tanaman merambat ini tampaknya mengeluarkan cahaya yang ringan. Karena alasan ini, saat turun, gua itu tidak gelap. Seluruh bagian dalam gua tidak terlihat lebih kecil karena terus membentang, dan tetap proporsional dari awal hingga akhir. Kecenderungan itu juga tidak penting. Semakin dalam mereka pergi, cahaya yang dihasilkan oleh tanaman merambat di sekitarnya malah semakin terang. Dengan cahaya hijau yang samar-samar, Long Hao Chen merasakan perasaan aneh tumbuh dalam dirinya.
Sejak awal, ketika dia memasuki gua itu, di dalam hatinya merasakan getaran. Tentu saja, dia tidak mungkin mengetahui identitas dari harta karun di dalamnya sebelumnya, tapi perasaan kedekatan ini terasa seperti berasal dari elemennya. Gambar cermin babi harta karun McDool memberinya informasi tentang tempat ini dari jarak yang agak jauh, yang menandakan bahwa harta karun itu memiliki beberapa penyesuaian terhadap cahaya. Dan ketika mereka memancing Dewa Iblis Ular Iblis di dalam, Long Hao Chen sudah memiliki perasaan yang jelas bahwa informasi yang disampaikan oleh McDool benar, bahwa tempat ini berisi keberadaan cahaya yang luar biasa. Pada saat mereka berada di pintu masuk gua, meskipun elemen cahayanya tidak terasa berlebihan, masih terdapat kemurnian yang ekstrim. Itu tidak memiliki pengotor sedikit pun, yang menunjukkan hampir tidak ada perbedaan level dengan atribut Long Hao Chen sendiri sebagai yang dipilih dewa. Hanya saja atribut ringan ini tampak jauh lebih lembut daripada Long Hao Chen, tanpa panggilan ofensif. Setelah memasuki gua, Long Hao Chen tidak merasakan adanya ancaman. Namun, pertempuran melawan Sao Skate King memberinya lebih dari cukup peringatan, tidak peduli apa situasinya, dia tetap sangat waspada. Pertarungan melawan Dewa Iblis Ular Iblis dan Raja Boa Hutan membuka cakrawala lebih jauh. Dalam pertempuran, kekuatan sangat penting, tetapi perencanaan juga memainkan peran penting. Untuk alasan ini, meskipun keramahan yang dia rasakan dari gua terus semakin kuat, Long Hao Chen tidak menjadi ceroboh. Sambil menyebarkan akal sehatnya, setiap langkah yang dia ambil sangat hati-hati dan menit, dan dengan sengaja meningkatkan jarak yang memisahkan dia dengan rekan-rekannya di belakang. McDool sudah diturunkan oleh Chen Yinger, berlari di depan. Padahal, dia tidak berhati-hati seperti Long Hao Chen, dan maju dengan mata berbinar, mengayunkan kakinya yang montok ke depan. Melihatnya sekarang, siapa yang menyangka bahwa lelaki kecil ini benar-benar bisa meniru penampilan dan aura Kaisar Dewa Iblis? Cahaya lembut menyebar di udara, dan tanaman merambat di sekitarnya secara bertahap menjadi diwarnai dengan warna batu giok yang sama dengan Raja Boa Hutan. Seluruh gua memiliki tampilan yang mempesona. McDool, pelan-pelan sedikit. Chen Yinger tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Tapi sebaliknya, McDool tiba-tiba berakselerasi, berlari kencang ke depan. Jalan ke depan tiba-tiba melengkung, memaksa belok kiri di tikungan. Seperti itu, semua jejak sosok McDool menghilang. Long Hao Chen yang berdiri di depan kelompok, secara alami memulai dengan intens. Keempat sayap di punggungnya terbentang tiba-tiba, dan membentuk busur emas yang akurat di lengkungan, mengejar McDool. Jika pengawal suci ke-10 ada di sini, dia pasti akan berseru kagum dari kontrol penerbangan Long Hao Chen. Ketika semua orang berbalik ke tikungan, mereka segera menghentikan langkah mereka, dan hal yang sama berlaku untuk Long Hao Chen. McDool sudah dipeluk, tetapi di depan mereka muncul pemandangan yang luar biasa. McDool terus mengerang di pelukan Long Hao Chen, mengeluarkan suara seperti erangan, tampak bersemangat. Ekspresi Long Hao Chen tampak agak kosong, karena pemandangan di depan matanya benar-benar terlalu menakjubkan. Mungkinkah yang disebut harta karun itu? Pada saat ini, tanaman merambat di sekitarnya sudah berwarna keemasan karena pantulannya, dan begitu mereka mengambil giliran itu, semua orang segera tenggelam ke dalam samudra emas itu. Esensi cahaya yang intens benar-benar tanpa kotoran, dan sinar keemasan yang lembut menyerang mata mereka, tenggelam ke dalam, dan memberikan perasaan nyaman yang tak terhindarkan. Perasaan ini benar-benar luar biasa, terutama bagi pengguna elemen cahaya Long Hao Chen dan Han Yu. Long Hao Chen mentolerirnya dengan cukup baik karena energi spiritualnya sendiri pada awalnya adalah keberadaan kelas ini, jadi ketika mandi di dalam, dia hanya merasa bahwa kabut emas tipis bergema dengan dirinya sendiri. Indra Han Yu menjadi sangat tajam, dia merasakan energi spiritual internalnya mendidih dengan hebat, membilasnya dari kotorannya. Dengan paksa menahan diri, dia masih berhasil menahan diri agar tidak terpengaruh saat mengerang. Mereka sudah berada di ujung gua, di mana mereka menemukan bahwa esensi cahaya yang intens adalah keberadaan yang sama sekali tidak diharapkan Long Hao Chen untuk melihatnya. Mencapai ujung gua, tiba-tiba menjadi sangat besar. Pemilik cahaya keemasan yang menyilaukan itu tiba-tiba adalah siput yang sangat besar. Cangkang siput ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan cahaya yang bersinar itu tersebar dari cangkang itu. Bagian luar tubuhnya memancarkan cahaya yang tembus cahaya, sementara bagian dalamnya penuh dengan titik cahaya berwarna emas samar. Dua tanduk panjang dan lembut bergoyang di sekitarnya, dan memiliki sepasang mata hitam pekat. Juga menatap kosong pada kelompok Long Hao Chen, penampilannya sangat stagnan di Long Hao Chen. Cangkangnya memang sangat indah, bentuknya hampir bulat sempurna. Lingkaran pola spiral dikumpulkan secara horizontal di atasnya. Terorganisir rapi dan elegan, itu tampak seperti permukaan pantulan cahaya terang yang tak terbatas.
Di tengahnya ada tonjolan. Meskipun itu tidak lebih dari seekor siput, Long Hao Chen dan rekan-rekannya yakin bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang ajaib yang begitu indah dalam hidup mereka. Keindahannya bahkan melampaui unikorn cahaya bintang di benak Long Hao Chen, seolah-olah itu adalah bagian dari cahaya. Sangat cantik, binatang ajaib macam apa itu? Chen Yinger bergumam ringan. Dia mengajukan pertanyaan yang ada di hati semua orang, baik itu Long Hao Chen atau anggota kelompok lainnya, tidak ada yang merasakan ancaman dari keberadaan itu. Namun, siput besar itu tidak melihatnya seperti itu. Seolah merasakan keheranan Chen Yinger, ia mengeluarkan suara desir dan menarik dirinya sendiri ke dalam cangkangnya. Bab 447. Binatang Dewa Cahaya Bintang, Siput Matahari dan Bulan, Siput besar itu berbalik, dan tentu saja, yang tersisa dalam pandangan kelompok itu adalah cangkang yang luar biasa itu. Kedua tangan Long Hao Chen terangkat, menghentikan teman-temannya mendekati siput. Harta Raja Hutan Boa akhirnya menjadi siput. Itu benar-benar tidak terduga, terutama ketika atributnya tidak ringan. Dalam arti tertentu, dia termasuk dalam tipe atribut kehidupan, bercampur dengan beberapa atribut heterogen lainnya. Dan karena tinggal di rawa-rawa ini, tubuhnya juga membawa atribut racun. Namun siput di depan mata mereka adalah atribut cahaya. Dari penampilannya yang gugup, dia tidak bisa menjadi teman baik Raja Boa Hutan itu, apalagi kekasih. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah musuh dari Forest Boa King, atau lebih tepatnya objek keinginan di matanya. Tapi siput ini sudah lama hidup dengan baik. Membunuh Raja Boa Hutan telah mengambil Andromalius beberapa bulan, yang juga membuktikan bahwa siput besar ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-9 yang tidak memiliki masalah untuk bertahan di sini selama beberapa bulan. Dari sini, tingkat ancamannya tidak perlu diragukan lagi. Untuk alasan ini, bahkan jika siput ini memiliki elemen cahaya yang sama dengan Long Hao Chen, tidak mungkin dia bisa membiarkan yang lain mengambil risiko untuk mendekatinya. Pengawal suci ke-11, apakah Anda mengenali binatang ajaib ini? Long Hao Chen berbalik. Api biru di mata pengawal suci ke-11, yang baru saja bergabung dengan sisi Long Hao Chen, mulai berdenyut saat dia merenung. Sesuatu tampaknya muncul di benaknya, tetapi dia tampaknya tidak begitu yakin. Jangan khawatir, tidak apa-apa meskipun itu hanya tebakan. Long Hao Chen mencoba mendorongnya. Di tanah kematian ini, mereka telah bertemu dengan boas hutan yang telah punah dan binatang ajaib antik lainnya seperti Saus Cats. Siput besar ini kemungkinan besar adalah jenis binatang ajaib lain dari zaman kuno, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu, dan karenanya tidak berani mendekatinya. Pengawal suci ke-11 mengangguk ringan, memberikan jawaban, dari auranya, itu pasti sejenis binatang ajaib kuno. Seharusnya itu binatang Dewa Cahaya Bintang, tapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Ke-9 mungkin tahu sedikit tentang itu. Mendengar nada hormatnya terhadap pengawal suci ke-9, Long Hao Chen tampak terharu. Ke-11, mengapa meskipun Anda adalah sesama penjaga suci, Anda bertiga sangat menghormati ke-9? Seolah-olah Anda tidak memiliki status yang sama. Pengawal suci ke-11 terkejut, tapi masih membalas interogasi Long Hao Chen, status kami tidak sama. Guru hanya memiliki 9 penjaga suci yang mengikutinya untuk waktu yang lama. Semuanya adalah elit dari generasi mereka, dikalahkan dalam pertempuran oleh guru. Ke-10, ke-12, dan aku adalah hamba yang diterima olehnya. Dibandingkan dengan pengawal suci ke-9, kami sangat berbeda, baik dalam kekuatan atau pengetahuan. Long Hao Chen memiliki pemahaman sekilas, jadi semuanya benar-benar seperti itu. Pengawal suci ke-9 memang jauh lebih kuat dari 3 pengawal suci lainnya. Pada saat yang sama, dia mulai menjadi lebih berharap tentang Tower of Eternity. Dengan bantuan yang mereka dapatkan dari 4 penjaga suci agung ini, kekuatan tim mereka secara keseluruhan hampir 2 kali lipat. Jika mungkin baginya untuk mendapatkan tambahan dari seluruh 12 pengawal suci, pemandangan macam apa itu? Pada saat itu, dia pasti sudah mencapai langkah ke-9. Jika itu sama untuk para penjaga suci, maka bahkan Dewa Iblis pada umumnya tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Namun, Long Hao Chen juga memikirkan kembali kata-kata Ye Xiaolei kepadanya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa memasuki lantai terakhir Tower of Eternity. Jika tidak, dia akan dikendalikan oleh degenerasi jahat dari Elux Bencana Tidur. Tolong bawa pengawal suci ke-9 ke sini, agar kita bisa melihat apakah dia mengenal binatang ajaib ini. Sekarang jelas bukan waktunya untuk merenungkan menara keabadian. Long Hao Chen malah segera memanggil pengawal suci ke-9 di sini, untuk melihat apakah dia memiliki gagasan tentang jenis binatang ajaib apa siput itu. Secara keseluruhan, gua itu tidak terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, pengawal suci ke-9 tiba dengan langkah keras di sisi Long Hao Chen.
Tapi dia tiba-tiba menjadi kaku saat melihat siput besar itu, dan bahkan jiwa pembangkit tenaga listrik yang berdenyut di matanya sepertinya telah membeku. Long Hao Chen tidak memotongnya. Selain kekuatan, tampaknya ketiga penjaga suci lainnya hanya menyimpan perasaan dan pengetahuan mereka, dengan beberapa naluri pertempuran dan ingatan mereka. Tapi pengawal suci ke-9 tampaknya memiliki jiwa yang nyata. Misalnya, ketika melihat Kair, rasa hormat dalam perilakunya tampak lebih jelas daripada Long Hao Chen. Setelah beberapa saat, pengawal suci ke-9 tampaknya kembali ke kondisi normalnya, bergumam, ini adalah binatang dewa cahaya bintang, dari era damai. Siput matahari dan bulan yang agung. Mendengar tentang keakrabannya terhadap jenis binatang ajaib ini, roh Long Hao Chen bangkit. Jenis binatang ajaib apa itu siput matahari dan bulan yang ilahi? Pengawal suci ke-9 menjawab, bahkan selama zaman kuno, kelangkaan mereka bahkan melebihi naga. Untuk berbicara tentang siput matahari dan bulan yang ilahi, saya harus menyebutkan binatang ajaib cahaya bintang terlebih dahulu. Mereka adalah sejenis binatang ajaib yang sangat kuat sejak saat ini, yang semuanya memiliki atribut cahaya. Semua jenis binatang ajaib dapat melahirkan binatang dewa cahaya bintang. Dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi di peringkat ke-10. Mereka berdiri sebagai perwakilan untuk cahaya, dan nilainya sangat besar. Setiap kali binatang ajaib cahaya bintang muncul, berbagai ras pasti akan menyerangnya dari semua sisi, seperti ketika manusia menabrak alat ilahi. Tidak ada ras yang tidak memiliki keinginan untuk mereka. Akibatnya, binatang ajaib cahaya bintang tidak dapat bereproduksi, dan jumlah mereka terus berkurang seiring waktu, sampai mereka akhirnya punah, dan tidak ada yang pernah muncul. Apa manfaat yang bisa dibawa oleh binatang ajaib cahaya bintang? Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengawal suci ke-9 menjawab dengan berat, saya bisa memberikan contoh sederhana agar Anda mengerti. Di masa lalu, ketika Master membangun menara keabadian, dia menggunakan inti 3 inti magis binatang ilahi cahaya bintang. Dan sampai saat ini, Tower of Eternity masih tetap megah. Ini tepatnya karena keberadaan ketiga inti ini, menjadikan menara keabadian sebagai alat supra ilahi. Alat supra ilahi, Long Hao Chen mendengar kata baru lainnya. Pengawal suci ke-9 menjelaskan, yang disebut alat supra divine adalah benda seperti pilar yang baru saja kita hancurkan. Namun, pilar itu sepertinya masih belum berada pada peringkat alat supra divine, hanya pada tahap yang masih muda. Tapi pilar itu nampaknya hanyalah bagian dari semacam senjata ultra ilahi dengan teror yang lebih besar dari alat supra divine. Kami belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya, setidaknya dalam pengetahuan guru kami, itu tidak ada. Di dunia ini, kita datang untuk menjelajahi beberapa informasi tentang alat ultra ilahi, tetapi kenyataannya, tidak banyak catatan tentang mereka, bahkan di buku kuno manapun dari dunia kita. Di samping, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pilar dewa ilahi ini adalah bagian dari alat yang sangat ilahi? Pengawal suci ke-9 menjawab, dari auranya. Meskipun kekuatannya jauh melebihi senjata biasa, pada saat itu dihancurkan, ia mengeluarkan aura dari senjata ultra ilahi. Aura menakutkan semacam ini 10 kali lipat lebih kuat dari menara keabadian. Eksistensi seperti itu tidak dapat dijelaskan kecuali menyebutnya sebagai alat ultra ilahi. Long Hao Chen mengangguk ringan, seolah-olah memahami situasi berbahaya yang mereka hadapi. Alat ilahi, alat supra ilahi dan alat ultra ilahi. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar kategorisasi alat ilahi ini. Tapi tidak peduli apapun, tidak ada keraguan tentang keberadaan mereka. Bukankah menara keabadian adalah alat supra ilahi, yang tidak pernah melewatkan untuk membuat mereka kagum dengan misterinya? Dan bahkan lebih mungkin untuk 72 pilar dewa iblis menjadi bagian dari alat yang sangat suci. Jadi tidak mengherankan bahwa selama 6.000 tahun terakhir, tidak ada manusia yang mampu menghancurkannya. Tapi karena keadaannya begitu, bagaimana bisa Hao bisa? Untuk sesaat, pikiran Long Hao Chen tampak kacau balau. Seolah-olah dia menebak, tetapi tanpa apapun untuk mengkonfirmasi atau membuktikan pemikirannya. Apalagi, hipotesisnya juga belum lengkap, dan masih penuh celah. Pengawal suci ke-9 melanjutkan, binatang suci cahaya bintang untuk beberapa waktu, juga keberadaan dengan kelas yang sama. Dan di antara alat ilahi yang diwarisi dari zaman kuno, setidaknya 9 dari 10 di antara alat yang memiliki atribut cahaya, terkait dengan binatang dewa cahaya bintang. Mayoritas makhluk ilahi cahaya bintang memiliki kemampuan pertempuran yang hebat, jadi membunuh mereka untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya mereka pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan di antara semua jenis binatang ilahi cahaya bintang, yang paling sulit dihadapi adalah jenis yang luar biasa.
Karena ia tidak memiliki kekuatan ofensif, ia tidak dapat melukai musuh manapun, dan hanya akan melarikan diri saat musuh kelelahan. Siput Dewa Cahaya Bintang di depan mata kita adalah jenis binatang Dewa Cahaya Bintang, makhluk ajaib yang tangguh yang hampir tak tertandingi dalam pertahanan. Dan karena tidak bisa menyerang, di antara binatang ilahi cahaya bintang, ia dikenal sebagai makhluk yang damai. Han Yu mengajukan pertanyaan, ia tidak bisa menyerang? Lalu tidak bisakah kita menangkapnya, dan kemudian memikirkan cara untuk menanganinya? Cepat atau lambat, ini akan menunjukkan celah. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, menjawab, pertahanan siput matahari dan bulan adalah alasan mengapa ia dipuji sebagai sisa yang kekal. Tidak hanya memblokir sebagian besar serangan, itu juga dapat meniadakan efek negatif apapun. Dalam sejarah zaman kuno, siput matahari dan bulan dikatakan telah muncul sebanyak 3 kali, namun hanya ada 1 kali ia dibunuh. Saat itu, ia menemukan alat supra divine yang berspesialisasi dalam serangan, dan tidak dapat menggunakan pertahanan puncaknya sejak awal pertempuran, karena diserang secara tiba-tiba. Dan itulah satu-satunya saat siput matahari dan bulan mati. Dan setelah memakan daging dari siput matahari dan bulan itu, yang maha kuasa itu menguasai dunia selama 1000 tahun. Itu adalah kerabat naga, yang menjadi naga ilahi raksasa setelah memakan siput matahari dan bulan. Tapi tahukah Anda bagaimana aturannya akhirnya berakhir? Bab 448. Binatang Dewa Cahaya Bintang, Siput Matahari dan Bulan, 2. Di antara Starlight Divine Beasts, Divine Snails of Sun and Moon memiliki status yang sangat istimewa. Hampir 1000 tahun setelah naga ilahi raksasa pertama kali muncul, siput matahari dan cahaya ilahi muncul. Dan pada saat yang sama muncul seorang manusia, sama seperti Tuan dan Anda. Dengan siput matahari cahaya ilahi bertindak sebagai perisainya, dia akhirnya membunuh naga ilahi raksasa itu, dan mulai dari titik itu, manusia akhirnya mulai menampakkan kecemerlangan mereka, memulai proses penyatuan seluruh benua. Manusia sepertiku, mata Long Hao Chen bersinar dengan cahaya, apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah pilihan dewa? Pengawal suci ke-9 dengan ringan menggelengkan kepalanya, di zaman kuno, tidak ada sebutan untuk dewa yang dipilih. Manusia seperti binatang ajaib, hanya setelah menguasai dunia mereka mulai dipuji sebagai eksistensi kelas yang lebih tinggi. Jika ini adalah zaman kuno, Anda akan disebut binatang Dewa Cahaya Bintang. Tidak hanya Long Hao Chen, tetapi anggota seluruh pasukan berteriak kaget. Pengawal suci ke-9 yang menyatakan bahwa Starlight Divine Beast adalah dewa yang dipilih oleh Dewi Cahaya adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Tidak heran Long Hao Chen memiliki perasaan yang ramah saat masuk. Dan setelah datang ke sini, mereka semua mulai memiliki perasaan bahwa aura yang menyebar dari siput matahari cahaya ilahi itu tampak mirip dengan Long Hao Chen. Tingkat kemurnian energi spiritual mereka tidak berbeda jauh, dan dalam beberapa hal, mereka adalah makhluk yang mirip, hanya berasal dari ras yang berbeda. Lin Xin bergumam, kalau begitu, jika saya makan sepotong daging Anda, apakah saya akan berevolusi? Pengawal suci ke-9 langsung menjadi sedingin es, ingin menyakiti guru? Mati saja, Lin Xin buru-buru mengklarifikasi sambil tersenyum, saya hanya bertanya karena penasaran, tidak lebih. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, hanya dengan memakan seluruh tubuh tuanmu kamu akan bisa mewarisi darah binatang Dewa Cahaya Bintang. Kair tiba-tiba berkomentar, mari kita sebut saja mereka yang dipilih Tuhan. Sungguh, istilah binatang terdengar sangat tidak enak didengar. Pada saat itu, pengawal suci ke-9 yang tidak terpengaruh oleh yang lain, memandang Kair, ketakutan mulai muncul di ekspresinya, saat dia mengangguk sambil melihat ke bawah. Sementara itu, Long Hao Chen tampaknya telah mengatur pikirannya, jadi untuk menyimpulkan semua yang baru saja Anda katakan, di masa lalu pernah ada naga raksasa dengan alat supra ilahi yang dimilikinya, yang berhasil memakan siput ilahi matahari dan bulan setelah membunuhnya. Dengan demikian menjadi naga raksasa suci yang menguasai benua selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, ia akhirnya dibunuh oleh salah satu Dewi Cahaya terpilih sepertiku, yang menjadi dasar penyatuan benua oleh manusia. Baik, lalu bagaimana dengan yang ketiga, siput matahari dan bulan? Pengawal suci ke-9 menjawab, ketika yang ketiga kali muncul, benua itu sudah berada di bawah kekuasaan manusia. Siput matahari dan bulan yang ilahi setelah mengetahui tentang serangan mendadak terhadapnya, tidak ada yang berhasil menembus pertahanannya, sampai ia melarikan diri. Yang kita lihat hari ini sangat mungkin sama seperti dulu. Karena saya tidak pernah mendengar tentang kemunculan jenis lain dari binatang Dewa Damai yang muncul.
Wang Yuan bergumam, kedengarannya seperti saat siput matahari dan bulan yang ilahi muncul mengumumkan periode transisi sebelum perubahan aturan di benua itu. Tapi satu-satunya pengecualian adalah yang ketiga kalinya. Sekarang, waktu kemunculan siput matahari dan bulan yang ilahi ini kebetulan bertepatan dengan penghancuran pilar dewa iblis kita. Bukankah itu menandakan bahwa iblis akan binasa di bawah tangan kita? Meskipun Wang Yuan hanya mengatakan itu, semua orang merasa senang saat mendengarnya. Setidaknya, ini pertanda baik. Dan lebih jauh lagi, pengawal suci ke-9 tampaknya tidak membantah kesimpulan ini. Ketiga kalinya siput matahari dan bulan ilahi muncul mendahului dimulainya perang antara manusia dan Tuan. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan Long Hao Chen segera bereaksi pada kata-kata pengawal suci ke-9, apakah kamu mengatakan bahwa Necromancer suci yang mendirikan menara keabadian, Elux bencana tidur, adalah salah satu pemimpin dari ahli nujum yang menentang manusia dalam perang yang menghancurkan itu? Jiwa pembangkit tenaga listrik yang berdenyut di mata pengawal suci ke-9 tiba-tiba menjadi panas membara, memberikan jawaban yang serius, dia memang pemimpin mereka. Dari kata-kata sederhana ini, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti bahwa Elux adalah penyebab utama malapetaka yang menimpa umat manusia, pemimpin dari semua ahli nujum, yang menguasai kelompok mereka? Maka, tidak mengherankan bahwa Tower of Eternity akan menjadi sekuat itu, jadi hal-hal seperti itu. Bibir Long Hao Chen dikerutkan erat, dan darah di pipinya menjadi terlihat jelas, dengan jelas menunjukkan keadaan pikirannya yang tidak stabil. Semua orang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Meskipun menjadi seorang ksatria, dia telah memimpin rekan-rekannya untuk mendapatkan rahmat dari seorang pendosa terhadap umat manusia, yang membawa bencana manusia sebelumnya, hampir menyebabkan kepunahan umat manusia. Dan justru karena malapetaka itulah manusia menderita pukulan besar setelah era kegelapan yang berlangsung selama 6.000 tahun. Bagaimana bisa sesuatu yang Long Hao Chen bisa tahan dengan mudah? Keheningan berlangsung lama, sebelum Long Hao Chen menatap yang lain, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi di masa depan, kita tidak bisa terus berjalan seperti itu. Saya telah mengambil keputusan bahwa di masa depan, kita tidak akan pergi ke lantai 3 menara keabadian dan selanjutnya. Maaf semuanya. Mengatakan itu, dia membungkuk di depan yang lain. Kata-kata ini mengandung dua arti. Pertama, dia ingin menyampaikan permintaan maafnya dan bertanggung jawab, telah mendapatkan rahmat dari ahli nujum ini, dan kemudian, karena keputusan yang dia ambil, untuk berhenti membawa kelompoknya untuk berlatih di menara keabadian. 6 lainnya dari Demon Hun Squad langsung memisahkan diri, tidak satu pun dari mereka mampu menahan busur Long Hao Chen. Han Yu mendukung Long Hao Chen, "Bos, jangan seperti itu. Kesalahan tidak terletak pada Anda. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu di masa lalu. Selain itu, semua yang Anda lakukan dilakukan dengan mempertimbangkan tim. Anda tidak salah. Kami akan mendukung keputusan Anda dengan semua yang kami miliki. Dan tahukah Anda, kami belum melakukan apapun yang akan menguntungkan para Necromancer, hanya mendapatkan beberapa bantuan. Di sisi lain, kami telah menyingkirkan satu pilar dewa iblis. Dari semua yang telah kita lakukan, kita dapat memiliki hati nurani yang bersih. Begitu banyak, sehingga kami dapat mengklaim diri kami layak berdiri di tempat yang sama dengan rekan kami." Kata-kata Han Yu kategoris, saat dia dengan erat mencengkeram lengan Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen bisa diperlakukan sebagai orang berdosa bagi umat manusia, lalu siapa di dunia ini yang bisa disebut layak? Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menatap rekan-rekannya dengan sungguh-sungguh. Wajah tegangnya berangsur-angsur mereda, dan setelah mendesah, dia menyatakan, "Kita pergi." "Guru, siput matahari dan bulan itu," pengawal suci ke-9 bereaksi dengan semangat. Tidak peduli di era mana, siput matahari dan bulan yang ilahi adalah harta yang mutlak. Tapi melihat ekspresinya, Long Hao Chen benar-benar tampak mau melepaskannya. Long Hao Chen menjawab dengan tenang, "Raja Boa Hutan sudah mati, jadi dia tidak memiliki musuh lagi. Mungkin tinggal di tanah kematian ini adalah tempat teraman untuk itu. Menurut kata-katamu, itu, seperti aku, binatang ilahi cahaya bintang. Bagaimana saya bisa merusaknya? Yang bisa saya lakukan hanyalah berharap bahwa itu akan memberi manusia berkah dalam mengalahkan iblis, sehingga benua itu pulih kembali." Masalah menara keabadian telah menjadi pukulan fatal bagi mereka, tetapi yang lebih penting, setelah mengetahui tentang pendahulu dari siput matahari dan bulan yang ilahi ini, keinginannya yang sudah tidak ada untuk mendapatkannya ditegaskan kembali. Tidak ingin mendapat masalah karena memiliki harta karun, Long Hao Chen sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siput matahari dan bulan yang ilahi ini. Meskipun budidayanya tidak rendah lagi, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sejati, dia masih sangat kurang. Adapun memakan siput matahari dan bulan ilahi ini setelah membunuhnya,
Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan sedikit pun. Pertama-tama, Long Hao Chen tidak akan menyakiti binatang ajaib yang bukan ancaman baginya dengan cara apapun, tetapi bahkan jika dia berniat untuk menyakiti yang ini, dia tidak mungkin bisa melakukan tindakan itu. Tanpa ragu, Raja Boa Hutan sering mengguncang otaknya setelah menemukan siput matahari dan bulan yang suci terbaring di sini, tetapi tidak mendapatkan balasan yang diinginkannya. Kalau tidak, dia akan lebih dekat dengan sikap seorang Raja Naga. Melihat Long Hao Chen pergi, rekan-rekannya mengikuti tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen saat ini sebenarnya berada pada kondisi pikiran terlemahnya. Sekarang adalah saat dia paling membutuhkan bantuan dari rekan-rekannya. Bahkan Scrooge terhebat Lin Xin, tidak melirik siput matahari dan bulan. Pengawal suci ke-9 berdiri di belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang, menatap siput matahari dan bulan yang sangat besar sebelum melirik Long Hao Chen, sinar di matanya mulai berdebar tiba-tiba. Siapa yang bisa acuh tak acuh saat melihat keberadaan seperti siput matahari dan bulan yang ilahi di sini, dengan sukarela melepaskannya? Bahkan master masa lalunya Elux tidak akan pernah bisa melakukan itu. Memikirkan kembali tentang Elux, tubuh pengawal suci ke-9 mulai bergetar, seolah-olah mengingat pengalaman yang menakutkan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dalam kesedihan dan mengikuti yang lain di luar. Sebenarnya, di dunia ini, tidak ada hal yang benar-benar untuk dilakukan, dan tidak ada kesalahan mutlak. Bahkan selama hari-hari itu, bencana para ahli nujum itu sangat memalukan. Orang-orang yang memulihkan umat manusia akhirnya dijebak sebagai musuh terbesar mereka, dimusnahkan oleh tangan mereka. Siapa yang tidak akan mendesah saat mendengar ini? Suara yang tidak berkabut tiba-tiba bergema di tengah-tengah tanaman merambat, membuat Long Hao Chen hampir bereaksi seketika, mengeluarkan kedua pedangnya. Siput matahari dan bulan ilahi yang keluar dari cangkangnya di beberapa titik, memiliki sepasang mata hitam pekat, menatapnya. Penampilannya sangat lembut, dan sepasang tanduk lembut muncul di atas kepalanya. Long Hao Chen terkejut, apakah kamu orang yang berbicara? Siput matahari dan bulan ilahi mengangguk pada Long Hao Chen, seolah-olah itu adalah manusia. Benar, itu aku. Long Hao Chen menoleh ke belakang, dan rekan-rekannya secara refleks berjaga-jaga di sekelilingnya. Betapa terkejutnya melihat siput matahari dan bulan yang ilahi berbicara dalam bahasa manusia. Long Hao Chen mengarahkan pandangan penuh semangat pada siput matahari dan bulan, aku tidak mengerti kata-katamu. Siput matahari dan bulan yang ilahi memberikan jawaban yang antusias, bakat bawaan seseorang bukanlah sesuatu yang abadi. Segala sesuatu yang diperoleh seseorang setelah lahir pasti akan memengaruhinya. Hal yang sama berlaku untuk Science of Light yang dipilih, mereka juga dapat terpengaruh oleh sifat buruk dunia luar. Bahkan hati yang paling murni di dunia dapat terinfeksi. Bab 449. Binatang Dewa Cahaya Bintang, Siput Matahari dan Bulan, 3. Dewa Cahaya adalah pelindung dunia. Dan saya, siput matahari dan bulan, dan kerabat saya berharap dapat memulihkan perdamaian di dunia ini. Hanya saja hingga hari ini, kami belum benar-benar berhasil. Pada titik ini, siput matahari dan bulan yang ilahi jelas menjadi lebih emosional. Long Hao Chen mendengarkannya dengan tenang, tetapi untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar mendapat perasaan bahwa kata-kata dari siput matahari dan bulan yang ilahi sangat penting baginya untuk didengarkan. Misi kami, siput matahari dan cahaya ilahi, benar-benar agung, tetapi pada saat yang sama, nasib kami tragis. Saat siput matahari dan bulan ilahi pertama muncul, pada saat yang sama datanglah Science of Light, binatang cahaya bintang lain pada waktu itu, yang disebut dewa yang dipilih oleh Anda manusia. Itu adalah naga ilahi raksasa. Kisah kerangka kecil itu cukup berat sebelah. Kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Petik 2. Dewa Cahaya yang agung memilih ras naga karena kekuatan naga yang besar, dan kemampuan perlindungan diri mereka, sehingga membuat mereka sangat kuat dengan penganugerahan fisik sebagai dewa pilihan. Namun, dewa kami mengabaikan keserakahan para naga. Mungkin naga tidak selalu memiliki karakter tirani, tetapi keinginan alami mereka akan keindahan sangatlah kuat. Akibatnya, leluhurku menjadi target pertama tragedi, diserang secara tiba-tiba setelah naga suci raksasa mendapatkan kepercayaannya, hanya untuk menjadi makanan. Dengan cara itu, naga suci raksasa itu terbangun dan menjadi naga ilahi raksasa yang tangguh, menguasai dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun, dia memiliki cacat di hatinya.
Saat pemerintahannya akan segera berakhir karena keserakahannya, Dewa Cahaya menjadi sangat berduka atas tindakannya. Saat makhluk hidup terus berkembang biak di benua itu, manusia secara bertahap mengungkapkan kecemerlangan mereka. Mungkin hati batin manusia bisa lebih gelap dari ras lain, tetapi manusia memiliki kreativitas yang tidak dimiliki ras lain. Untuk alasan ini, dewa kita akhirnya memilih manusia untuk menjadi juru bicaranya. Itu adalah Scion of Light kedua, yang kita terlahir untuk melindungi. Nenek moyang saya sejak saat ini beruntung, atau setidaknya selama periode awalnya. Menemani Scion of Light dalam pelatihan tekun, dia melihatnya menjadi bakat luar biasa, yang memimpin pasukan manusia dan mengalahkan naga ilahi raksasa itu, mengandalkan pemahamannya tentang musuh, dan akhirnya menjadi pembunuh naga heroik dengan membunuhnya. Pada saat yang sama, ini mengumumkan dimulainya pemerintahan manusia atas benua, yang dikenal sebagai era kejayaan benua. Petik 2. Lalu, bukankah itu situasi yang sempurna? Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi berseru. Nada Divine Snell of Sun and Light tiba-tiba terdengar marah, sempurna. Itu hanya cocok untuk manusia. Di masa mudanya, dia memang orang yang sempurna. Tetapi setelah menjadi tua, pada saat dia mulai mencapai akhir hidupnya, tahukah kamu apa yang dia lakukan? Petik 2. Tampak tak berdaya, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput matahari dan bulan dengan dingin berkata, dari siapa yang tahu di mana, dia mendengar desas-desus bahwa memakan binatang cahaya bintang bisa memberikan keabadian. Mendengar kata-kata itu, Long Hao Shen merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera, dia mulai menggenggam tangannya dengan kuat. Yang lainnya juga diliputi keterkejutan. Meskipun siput matahari dan bulan yang ilahi tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka dengan jelas memahami jalannya peristiwa berikut ini dari kata-katanya. Lalu dia mengkhianati sahabatnya, sahabat yang mengorbankan segalanya untuknya, semua demi ilusi, kemungkinan keabadian. Dari sini keluar sifat asli ras manusia Anda. Nenek moyang kedua saya akhirnya tidak bisa lepas dari nasib yang sama dengan leluhur pertama itu, tapi rasa sakitnya bahkan lebih besar. Itu karena keadaannya telah direduksi menjadi makanan di tangan orang yang paling dipercaya dan dicintai. Petik 2. Kemudian, saat saya turun ke dunia ini, sebagai yang ketiga dari jenis saya memiliki kenangan kedua leluhur terukir dalam diri saya. Untuk alasan ini, aku sangat membenci kalian semua, manusia, dengan getir. Saya tidak ingin, bagaimanapun juga, memilih untuk mendukung sisi kemanusiaan. Saya harus menemukan balapan yang lebih baik di dunia ini, untuk menyatukannya di bawah aturan yang lebih baik. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kreativitas manusia membuat benua itu sangat indah. Jika seorang penguasa baru lahir, itu sangat mungkin membawa malapetaka besar. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk membawa hasil seperti itu? Saya benar-benar bingung, dan mulai melupakan alasan kelahiran saya. Jika dunia ini begitu damai, seharusnya tidak ada alasan bagi siput matahari dan bulan yang ilahi untuk berada di sini. Tapi setelah itu, saya akhirnya mengerti. Alasan kelahiran saya sangat sederhana. Setelah berkembang biak selama beberapa ribu tahun, bahkan jika Anda, manusia itu kuat, cantik, dan masyarakat Anda, sains dan teknologi maju dengan luar biasa, sifat buruk manusia perlahan-lahan muncul, dan semua sisi gelap dan kotor mereka mulai muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan target dukungan saya, Scion of Light di era itu. Tapi untuk kemarahanku, Scion of Light itu masih manusia. Kenapa harus manusia lain? Mungkinkah Tuhan kita hanya bisa mengakui ras semacam ini yang berakar pada kejahatan? Tetapi saya tidak punya pilihan, karena saya memiliki misi saya sendiri. Dan kemudian saya akhirnya mengerti alasan mengapa nenek moyang saya mati begitu saja pada Scion of Light itu. Scion of Light manusia adalah keberadaan yang hampir tanpa celah. Kebaikan, keberanian, kebijaksanaan dan kekuatannya, hampir seluruh keberadaannya bisa dilihat sebagai sesuatu yang sempurna.
Saya secara tidak sadar akhirnya tertarik padanya, tetapi tepat ketika saya akan mengungkapkan keinginan saya untuk mendukungnya dengan semua yang saya miliki, sesuatu terjadi. Dia tampaknya memiliki pengalaman yang sangat intens, dan benar-benar berubah, menjadi gila, sangat gila. Lalu dia lari, berpisah denganku. Saat itu, saya bingung dan tidak mengerti apa yang dia alami. Sampai sekarang pun, saya masih belum tahu. Tetapi pada saat dia kembali, 20 tahun kemudian, dia telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh dewa. Itu yang kamu bicarakan. Pada titik ini, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, tanpa sadar menatap pengawal suci ke-9. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 menjadi sangat tergerak. Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu pada saat itu, bisakah kamu memberitahuku? Itu akan menghilangkan keraguan yang ada di hati saya selama ini. Siput matahari dan bulan ilahi bertanya kepada pengawal suci ke-9. Pengawal suci ke-9 tampak bingung, sebelum menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Pada saat saya bertemu dengan Master, dia sudah dikenal sebagai Slumbering Calamity Elux, ahli nujum paling kuat sepanjang masa. Jadi Anda benar-benar siput matahari dan bulan yang ilahi saat itu. Saya masih ingat bahwa Anda melakukan percakapan dengan Tuan, tetapi menghilang setelah itu. Mungkinkah Tuan itu tidak memberitahumu saat itu? Siput matahari dan bulan dengan ringan menggelengkan kepalanya, benar. Setelah dia kembali, saya pernah berdiskusi dengannya, berharap untuk mengerti dan membujuknya. Tetapi Elux sejak saat itu telah berubah total, menjadi sangat histeris dan tidak masuk akal. Dia tampak hanya disibukkan dengan kekuatan, tetapi saya dapat melihat bahwa jiwanya terkontaminasi oleh sesuatu, menipu dan memenuhinya dengan amarah. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tapi saya yakin sesuatu terjadi pada tubuhnya. Sebagai juru bicara ketertiban dan perdamaian saya, dia mengundang saya untuk menemaninya dalam mengubah dunia, membersihkan semua kotoran manusia. Tapi bagaimana saya bisa melakukan tindakan yang menghancurkan seperti itu dengannya? Pada akhirnya, tidak ada dari kami yang berhasil meyakinkannya, dan yang bisa saya lakukan hanyalah pergi selamanya, untuk menghindari menghadapi akhir yang sama seperti leluhur saya. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Pada titik ini, siput matahari dan bulan yang ilahi menatap wajah Long Haochen dengan tatapan tegas, untuk alasan ini, Scion of Light Anda, seharusnya tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Memang benar bahwa Elux adalah asal mula malapetaka mengerikan yang menimpa manusia, tetapi saya yakin bahwa rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya, bahkan menyebabkan sifatnya berubah sedemikian rupa. Pada kenyataannya, kebaikan yang begitu melambangkan Science of Light masih ada di lubuk hatinya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan saya pergi, dan tidak akan melukai satu warga sipil pun dalam perang mengerikan yang terjadi kemudian. Yang dia lakukan hanyalah mengalahkan pasukan manusia dan membantai banyak bangsawan. Saya berharap untuk memahaminya, untuk memahami cerita di balik tindakannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Elux, tetapi saya berani mengatakan bahwa itu pasti peristiwa yang sangat penting. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun sudah berlalu. Semua yang ada di sini sebelumnya menghilang, dan Elux tidak ada di sini lagi. Saya tahu tentang keturunan iblis juga. Mungkin, itu bisa untuk menghukum Anda manusia karena keserakahan dan sifat jahat Anda yang muncul. Saya juga merasakan penampilan Anda. Scion of Light itu murni, tetapi semakin murni keberadaannya, semakin tidak toleran terhadap sedikit ketidaksempurnaan. Jika ada kualitas yang bisa saya berikan kepada Anda, itu adalah toleransi. Tidak peduli kapan, dan tidak peduli pengalaman apa yang akan Anda hadapi, jika Anda dapat tetap murah hati dan toleran dalam segala keadaan, mungkin Anda akan melihat dunia secara berbeda. Mendengar kata-kata siput matahari dan bulan, Long Haochen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata leluhur ini yang hidup dalam ketakutan selama hampir 10.000 tahun di benaknya. Dia tidak dapat menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita tentang Science of Light sebelumnya. Kata-kata siput membunyikan bel alarm keras di dalam hatinya. Terima kasih atas peringatan Anda, senior. Dalam keadaan saya saat ini, saya tidak punya cara untuk melindungi Anda. Tetapi saya akan mengukir di dalam diri saya semua yang Anda katakan kepada saya. Saya mungkin akan datang untuk mencari Anda di masa depan, dan saya berharap pada saat itu, saya akan dapat berdiri di depan Anda dengan hati nurani yang bersih. Kata-kata Long Haochen sungguh-sungguh, dan rekan-rekan di sisinya sepertinya semua menatapnya.
Semua orang telah menerima untuk mematuhinya dengan sukarela, dan dapat membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Chen benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih mengenai semua yang dia lakukan. Petik 2. Namun, siput matahari dan bulan yang ilahi menggelengkan kepalanya karena kata-kata ini, mendesah, sayangnya, aku tidak bisa melihatmu. Dapatkah Anda menebak apa yang saya sadari selama ribuan tahun terakhir ini tentang kerabat saya? Saya akhirnya mengerti kesalahan apa yang dilakukan kedua nenek moyang saya. Tapi dalam hidup ini, bahkan jika saya mencoba percobaan baru, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi dalam hidup ini, bahkan jika saya mencoba percobaan baru, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Bab 450. Siput ilahi perisai matahari dan bulan, Anda tidak dapat melihat saya? Long Hao Chen menatap kaget ke siput matahari dan bulan. Dia tampaknya tidak dapat memahami apa yang memproklamirkan diri ini karena perdamaian dan ketertiban yang dimaksud dengan itu. Siput matahari dan bulan ilahi mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan senyuman, bisakah kamu menebak apa yang saya maksud? Bingung, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Siput matahari dan bulan melanjutkan, cacat kedua leluhur saya adalah semangat pengorbanan mereka. Mereka telah lupa bahwa menjadi bagian dari ras siput matahari dan bulan ilahi pada dasarnya adalah kejahatan. Keberadaan kita dan daging kita adalah daya pikat, yang bahkan Scion of Light tidak dapat menolaknya. Tetapi dengan cara yang sama, sebagai juru bicara Dewa Cahaya, kita tidak memiliki kewajiban untuk membantu Scion of Light dengan sepenuh hati. Jadi saya mengambil keputusan sejak lama. Sekarang Anda akhirnya muncul di depan mata saya, umur panjang saya ini akhirnya harus dekat dengan akhirnya. Saya tidak dapat melihat apa yang akan terjadi nanti, tetapi hanya kehendak surga. Saya hanya berharap bahwa pengorbanan saya ini tidak akan sia-sia. Senior, kamu penusuk, Long Hao Chen tanpa sadar menginjak tanah. Jangan mencoba menghentikanku. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Bahkan Tuhan tidak akan bisa. Anak muda, meskipun saya tidak tahu nama Anda, apa yang menggerakkan saya adalah tampilan kebaikan Anda sebelumnya. Anda masih memiliki esensi kemurnian Anda sebagai Scion of Light. Anda tidak perlu merasa sedih karena kematian saya sudah hidup di dunia ini terlalu lama. Energi hidup saya sudah hampir punah, dan saya sudah mendekati nafas terakhir saya sekarang. Bagiku, bisa hidup cukup lama untuk bertemu denganmu adalah akhir yang sempurna. Saya juga berharap bahwa saya akan menjadi siput matahari dan bulan ilahi terakhir yang turun di dunia ini. Nama saya Long Hao Chen. Kedua tinju Long Hao Chen dicengkeram erat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi kehidupan dari siput matahari dan bulan di dekatnya beredar dengan kecepatan ekstrim. Sama seperti bendungan, sirkulasi energinya meningkat dalam intensitas, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bola air sejak lama. Tapi saat berikutnya, bagian luar bola air ini dilanggar dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Titik cahaya keemasan yang berkilauan melayang di udara dari siput matahari dan bulan ilahi, mengisinya dengan emas cemerlang dan sedikit menggigil. Setiap fluktuasi lembut yang dihasilkan dengan cara ini akan menyebabkan udara bergetar. Esensi cahaya yang kaya dan lembut menyebar, membersihkan hati semua orang yang hadir. Petik 2. Siput matahari dan bulan yang ilahi menyatakan dengan suara lembut, Long Hao Chen, simpan kata-kata saya sebelumnya di pikiran Anda. Toleransi yang saya bicarakan tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Anda mungkin Scion of Light, tetapi itu tidak membuat Anda menjadi makhluk yang sempurna. Setiap orang bisa membuat kesalahan, tetapi Anda tidak harus membiarkannya memengaruhi hati Anda, dan tetaplah toleran terhadap diri sendiri. Saya harus pergi, tubuh saya akan melindungi Anda sebagai perisai yang pantang menyerah. Saya harap keberangkatan saya hari ini akan membantu mengubah konsep moralitas dan hati nurani Anda. Tidak peduli apa yang mungkin Anda hadapi di masa depan, Anda tidak boleh melewati batas Anda. Jika suatu hari, Anda berhasil bertemu dengan Elux bencana tidur, tolong tanyakan kepadanya tentang motif di balik tindakannya atas nama saya. Dengan bayangan di hatinya, jiwanya belum mungkin menemukan kedamaian. Suara siput matahari dan bulan ilahi tampak semakin lemah, sampai menghilang sepenuhnya. Dan tubuhnya mulai transparan. Cahaya cemerlang melayang di udara seperti kristal emas, sebelum perlahan jatuh ke karapas itu. Cahaya lembut keemasan terus menggambar lingkaran dan memancarkan gelombang cahaya yang mengesankan. Air mata mulai menetes dari wajah Long Hao Chen, saat ekspresinya berubah tak terlukiskan. Dengan tangan kanan diletakkan di dadanya, dentuman bisa terdengar dari dalam hatinya, melakukan salam ksatria yang bermartabat di depan siput matahari dan bulan yang perlahan menghilang. Tidak hanya dia,
tetapi yang lain juga melakukan penghormatan yang bermartabat atas panggilan mereka masing-masing, mengikuti dengan pandangan mata kepergian dari binatang dewa yang berusia ribuan tahun itu. Bersamaan dengan bintik cahaya keemasan, cangkangnya yang besar tiba-tiba mulai berputar. Pada setiap putaran, warnanya menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan volumenya menyusut. Saat itu berlangsung dengan kecepatan yang masih bisa diikuti dengan mata telanjang, beberapa saat kemudian, itu menyusut menjadi bola cahaya kuning, mengambang di udara menuju Long Hao Chen. Di tangan kirinya yang secara tidak sadar diangkat Long Hao Chen, bola cahaya oranye itu tampak sebesar mata, jatuh tepat di tangan kirinya. The Glorious Holy Armor tampaknya tidak menjadi penghalang di depannya, dan Long Hao Chen hanya merasakan perasaan hangat di tangan kirinya, sebelum kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya. Diresapi oleh perasaan hangat ini, Long Hao Chen merasa hatinya menjadi semakin transparan, karena semua perasaan yang terkekang di dalam hatinya, termasuk penyesalan yang dia alami setelah mengetahui asal-usul Elux, menghilang tanpa kecuali. Jenis hati yang murni seperti apa yang bayi baru lahir akan rasakan tidak terpengaruh oleh kenajisan apapun. Energi spiritualnya tidak meningkat sama sekali, tetapi dari kontak pertamanya dengan perasaan lembab itu, Long Hao Chen mulai memahami betapa pentingnya hadiah yang baru saja dia terima dari siput matahari dan bulan. Itu tidak hanya membantunya dengan membagikan ingatan dan peringatannya, tetapi yang terpenting, menggunakan kekuatan vital terakhirnya untuk membersihkan jiwanya. Yang lain tidak memiliki dampak langsung, tetapi di mata mereka, perubahan pada Long Hao Chen sangat jelas. Saat cahaya kuning menyatu dengannya, seluruh tubuh Long Hao Chen tampak transparan. Baik itu dalam ekspresi, aura atau energi spiritualnya, dia tampaknya telah mendapatkan semacam sentuhan yang murni dan suci. Secara khusus, ekspresi di mata Long Hao Chen sepertinya telah kembali ke bagaimana kelihatannya pada saat pertemuan pertama mereka. Melihat tangan kirinya, Long Hao Chen terdiam sesaat. Tiba-tiba, dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan, perlahan berlutut di tanah, sebelum membungkuk ke arah di mana siput matahari dan bulan menghilang. Siput matahari dan bulan ilahi tidak hanya mengajarinya tentang toleransi, tetapi juga tentang pengorbanan. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa. Membawa fajar baru, siput dewa akan bertindak sebagai perisai. Sekali lagi berdiri, Long Hao Chen perlahan mengangkat tangan kirinya. Kilau oranye tiba-tiba bersinar di atasnya, dan segera, perisai yang sepenuhnya murni dan jernih dengan diameter 1 meter muncul di tangan kirinya. Bentuknya persis sama dengan cangkang siput matahari dan bulan. Cincin cahaya yang membentuk bentuknya memadat sedikit demi sedikit, memperoleh kekuatan dan kelembutan, mengandung kekuatan yang tak terbatas dan luhur. Itu membawa nama Divine Snail Shield of Sun and Moon. Perisai emas itu berkilau seperti cahaya oranye, yang hanya bisa menandakan satu hal. Bahwa itu adalah bagian dari peralatan tingkat epik. Senjata apapun yang ada, hanya setelah mencapai tingkat epik, memperoleh kilau khusus warna oranye, simbol tingkat epik. Dan perubahan lain akan mengikuti setelah mencapai tingkat alat ilahi, lenyapnya kilau itu. Bahkan di dalam kuil ksatria, hanya 12 dari Pure Gold Foundation Armor yang mencapai level itu. Dan 12 ksatria suci yang memegang mereka adalah yang kedua setelah ksatria ilahi dalam posisi. Ksatria suci Han Qian dulunya adalah salah satu dari 12 ksatria suci ini, tetapi setelah menjadi tua, dia pensiun dari garis depan, dan dengan demikian menyerahkan kembali armor dasar emas murni dari tingkat epik dengan imbalan armor dasar emas murni biasa. Perisai keong Dewa Matahari dan Bulan Long Hao Chen yang diperoleh pada saat ini juga merupakan peralatan epik yang sangat kuat, yang membanggakan pertahanan legendaris dari siput matahari dan bulan yang ilahi. Dari sini, orang mungkin membayangkan dorongan ini akan diberikan kepada ksatria penjaga seperti Long Hao Chen. Ini sudah di luar hasil dari pertemuan yang beruntung, dan lebih dekat dengan keberuntungan yang gila. Tetapi pada saat ini, Long Hao Chen hanya memiliki tugas berat dan emosi yang dalam di benaknya. Kita pergi. Sekali lagi memberikan pandangan serius ke arah tempat di mana siput matahari dan bulan menghilang, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya menuju pintu keluar. Hadiah yang mereka peroleh kali ini dari rawa kesuraman jauh lebih berharga daripada yang mereka bayangkan, bahkan sebanding dengan apa yang mereka peroleh di surga ilusi. Hanya saja, perolehan kali ini tidak langsung, tetapi dalam beberapa hal, bisa dikatakan lebih penting. Boas hutan, sepatu roda gergaji, ular iblis, dewa iblis ular iblis, dan raja boa hutan, serta pilar dewa iblis yang jatuh dan perisai matahari dan bulan ilahi yang mereka dapatkan. Jika semua ini bisa diubah menjadi sesuatu yang berharga, dan diberi waktu beberapa tahun untuk berasimilasi, itu sebenarnya cukup untuk membuat mereka mencapai tingkat kaisar sebagai pasukan pemburu iblis.
Tapi, sampai hari ini Demon Hun Squad yang berusia kurang dari 30 tahun tidak pernah muncul. Tanpa ragu, inti ganda yang mereka miliki dengan sepasang dewa yang dipilih yang dibentuk oleh Long Hao Chen dan Kair memainkan peran yang sangat penting, tetapi yang sama pentingnya, keberuntungan berdiri di sisi mereka. Setelah keluar dari gua, semua orang memandang Long Hao Chen, menunggunya untuk mengarahkan mereka. Jika mereka mengambil jalan yang sama seperti sebelumnya, niscaya sekali lagi mereka akan menghadapi kesulitan besar, jadi jelas cara terbaik adalah meninggalkan rawa-rawa beracun dengan terbang. Ini tidak hanya akan mengoptimalkan kecepatan mereka secara maksimal, tetapi juga menghemat banyak waktu, karena prioritas terpenting mereka adalah meninggalkan rawa-rawa kesuraman secepat mungkin. Tapi sayangnya, mengingat konsumsi besar Hao, dia tidak akan bisa membawa semua orang dan terbang. Jadi Long Hao Chen tenggelam dalam waktu ragu-ragu singkat. Bos, bagaimana kalau pergi dengan pesawat? Bukankah itu hanya sedikit racun? Kami hanya harus membuat jalan dan itu saja. Sima Xian melamar. Long Hao Chen memandang Lin Xin, bertanya, apakah energi spiritual Anda cukup? Lin Xin mengangguk, mengisyaratkan bahwa dia tidak punya masalah. Long Hao Chen menyatakan, oke, kalau begitu saya akan bertanggung jawab untuk membersihkan sedikit. Pertahankan formasi pertempuran Anda, semuanya. Kita akan terbang lurus ke depan, dan pergi ke tempat yang tinggi setelah keluar dari kabut racun. Kemudian kami akan terus mengisi daya. Han Yu, Sima, Yuan, ke-12 dan ke-10, kalian berlima akan membentuk lingkaran luar dalam formasi. Saya akan terbang paling depan, sedangkan Yinger, Kair, Nin, Eleven dan Lin Xin akan tetap di tengah. Para penyihir di tengah formasi harus memiliki beberapa mantra yang disimpan dalam persiapan. Yinger, minta McDool bersiap-siap untuk melepaskan kekuatan naga iblis yang mengesankan. Jika kita menghadapi beberapa rintangan di jalan kita, tidak peduli musuh apa, setiap orang harus menyerang dengan kekuatan penuh, sebelum menjauh darinya, dan bergegas keluar secepat mungkin. Mengerti?